Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Nasimi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nih lama tidak jumpa. Bagaimana kabarnya Pak Nasimi ini? Baik, Pak. Saya Oh, kabar baik walaupun ada sedikit yang mengganjal ini di otak saya. oh iya ya, hal biasa itu Pak, tidak ada masalah. Jadi ngomong-ngomong santai aja Pak, jangan dibuat stres atau dibuat berpikir yang tidak-tidak. Nah, gini Pak Nasimi, kira-kira Pak Nasimi tujuan datang kemari atau menghubungi saya untuk membincang sesuatu hal itu tentang apa Pak? Yaitu, Pak, saya kemarin sempat dipanggil kepala sekolah karena akhir-akhir ini dalam minggu ini saya sering telat, Pak, datang ke sekolahnya. Oh begitu. Baik, saya mencoba untuk menangkap apa yang disampaikan Pak Nasimi. Kalau saya tidak salah mendengar, Pak Nasimi dipanggil kepala sekolah, begitu ya Pak? Iya, Pak. Karena alasan Pak Nasimi itu pernah atau sering terlambat hadir ke sekolah, begitu maksudnya Pak? Iya, Pak, betul, Pak. Oke, baik Pak, terima kasih. Jadi Pak Nasimi hadir ke sekolah terlambat tentu memang punya alasan tertentu atau ada hal-hal yang menyebabkan Pak Nasimi itu datang terlambat. Nah, menurut Pak Nasimi sendiri ini ketika datang terlambat, saya tanya dulu Pak perasaannya. Bagaimana perasaan Pak Nasimi itu datang terlambat ke sekolah? Sebenarnya, Pak, saya tidak ingin terlambat ke sekolah, kasihan anak-anak yang harus menerima pembelajaran sejak pagi, Pak. Saya sedih sekali sih kalau sering terlambat. Baik, baik. Jadi Pak Nasimi sebenarnya perasaannya sedih kalau datang terlambat. Iya, Artinya Pak Nasimi tidak ingin datang terlambat, kan begitu maksudnya Pak? iya, Pak, betul, Pak. Karena Pak Nasimi itu apa, sedih kalau anak-anak menunggu, ya kan? Iya, Nah, Pak. coba Pak Nasimi ceritakan deh secara lengkap. Saya ingin menyimak benar-benar, akan mendengarkan benar-benar Pak Nasimi itu sebab musababnya sering terlambat itu, atau faktor-faktor yang membuat Pak Nasimi terlambat itu apa saja Pak? Mohon di Pak Nasimi ceritakan kita berdua Pak. Nanti kita bisa sharing lah. Silakan Pak Nasimi. Gini, Pak, istri saya kan sudah tua. Terus, nah di senja usianya itu istri saya masih hamil, Pak, anak yang terakhir. Jadi minggu ini istri saya melahirkan. Jadi konsekuensinya saya, Pak, yang harus jaga tiap malam untuk jaga anak saya dan istri saya yang melahirkan. Otomatis ketika saya begadang semalaman, saya paginya masih tidur lagi, Pak. Jadi terlambat datangnya ke sekolah, begitu ceritanya. Oh gitu ya. Jadi Pak Nasimi datang terlambat ke sekolah karena persoalan, istilahnya kalau saya menangkap dari cerita Pak Nasimi yang mengharukan sebenarnya Pak. Istrinya Iya, Pak. melahirkan, kemudian Pak Nasimi jaga semalam, ngantuk, jadi terlambat. Kan begitu Pak maksudnya. Iya, iya, Jadi Pak. kalau saya menangkap sebenarnya itu ada tanggung jawab besar dari seorang suami, begitu kan Pak? Iya, Tetapi Pak. juga Pak Nasimi punya tanggung jawab sebagai guru, saya kira kan semacam itu. Nah, sekarang coba saya ingin mendengarkan Pak Nasimi, kira-kira dengan keterlambatan itu Pak Nasimi memikirkan dampaknya apa. Jadi artinya begini, Pak Nasimi datang terlambat itu sebenarnya di belakang terhadap murid-murid yang terjadi itu sebenarnya apa Pak? Mungkin bisa diceritakan. Ya kalau saya sering datang terlambat, Pak, jelas murid-murid saya kocar-kacir, Pak, di belakang karena tidak ada yang menghandle di sekolah. Sebenarnya saya juga merasa kasihan juga sama anak-anak, begitu. Artinya fokusnya
Pak Nasimi kasihan kepada anak-anak ya Pak, sehingga Iya, Pak. sebenarnya di dalam pikiran sudah sedih, tidak ingin terjadi anak-anak itu kocar-kacir kan semacam itu Pak. Iya, Pak. Nah Pak Nasimi, bolehlah Pak Nasimi cerita kira-kira kalau Pak Nasimi terlambat begitu, anak kocar-kacir, kira-kira respon dari guru-guru atau kepala sekolah atau bahkan dari orang-orang sekitar di sekolah seperti apa Pak? Ya itu Pak, ini mungkin berdasarkan laporan teman-teman kepada kepala sekolah. Kemarin saya dipanggil kepala sekolah Pak, karena tiap pagi, khususnya jam pagi bagiannya saya itu anak-anak mesti nungguin di depan kelas, rame, ganggu ke kelas yang lain katanya. Begitu, dan juga kasihan sama anak-anak yang nanti target pembelajarannya tidak nyampe Pak. Oh begitu. Jadi target pembelajaran tidak nyampe juga sempat Pak Nasimi itu pikirkan ya, menjadi kekhawatiran begitu ya Pak. Iya Pak. Baik Pak Nasimi. Jadi Pak Nasimi sudah bercerita secara lugas, secara lengkap, mulai dari persoalan yang dihadapi, kemudian respon dari orang-orang sekitar, termasuk kekhawatirannya terhadap anak. Nah, menurut Pak Nasimi nih, untuk mencairkan suasana atau untuk mengatasi persoalan agar Pak Nasimi tidak terlambat lagi, bisa Pak Nasimi ceritakan. Saya ingin mendengarkan yang keluar dari hati nurani Pak Nasimi. Kira-kira langkah-langkah apa yang patut Pak Nasimi lakukan, Pak? Pertama, saya akan coba mengatur waktu, Pak. Waktu untuk tidur. Terus saya sudah menghubungi kerabat saya, Pak, untuk bisa menggantikan saya agar saya tidak pas semalaman suntuk jaga anak dan istri saya. Lumayan rewel sih, Pak, anaknya, karena memang sudah umur istri saya sudah tua, masih melahirkan begitu. Juga istri saya untuk jaga juga sakit-sakitan, Pak. Jadi mungkin itu yang pertama solusinya. Saya akan minta kerabat saya untuk bisa bantu jaga anak dan istri saya. Jadi saya bisa punya waktu untuk tidur. Nah, kalau misalkan saya terpaksa tidur harus jaga semalaman, nanti saya akan telepon teman saya untuk minta tolong lah untuk menjaga anak-anak di sekolah dulu. Kalau saya kebetulan terlambat, begitu Pak rencananya. Baik, terima kasih Pak Nasimi. Jadi mohon izin untuk mengkonfirmasi kembali ya. Jadi Pak Nasimi setelah tahu persoalannya sering terlambat, maka Pak Nasimi ingin melakukan perubahan untuk lebih baik lagi agar tidak terlambat dengan cara mengkonfirmasi teman-temannya, kemudian mungkin nanti ada pihak keluarga yang membantu menggantikan di keluarga untuk bisa menjaga istri yang melahirkan. Mohon maaf, Pak Nasimi sebut tadi di usia yang mulai tua kemudian masih melahirkan, tentu kesehatan atau daya tahan tubuh juga berkurang sehingga kecapean juga tidak bisa menjaga secara mandiri. Kemudian Pak Nasimi juga punya itikat baik bahwa dimungkinkan nanti akan berupaya menghubungi teman-teman di sekolah untuk membantu mengganti sementara jika Pak Nasimi terlambat agar anak-anak di kelas itu tidak kocar-kacir. Apakah benar demikian Pak yang Pak Nasimi maksudkan? Iya Pak, betul. Saya juga pengennya sih mau buat buku catatan khusus untuk diberikan ke siswa agar target pembelajarannya nyampe Pak, karena sebentar lagi juga ujian, kasihan anak-anak. Oh baik, terima kasih. Jadi Pak Nasimi langkah lanjutnya juga akan menghubungi atau membuat buku catatan-catatan yang bisa dipelajari oleh siswa agar tidak terlambat mereka menghadapi ujian. Maksudnya begitu Pak? Iya Pak. Nah, berikutnya begini Pak Nasimi, mungkin Pak Nasimi punya
cara, strategi, bagaimana Pak Nasimi nanti caranya menghubungi teman-teman di sekolah, kemudian bagaimana seandainya mereka mungkin juga kerepotan tidak mau mengganti. Nah, mungkin Pak Nasimi punya cara-cara di luar kebiasaan atau cara-cara jitu lah ya, teknik-teknik yang luar biasa untuk menghubungi guru agar bisa menggantikan sementara Pak Nasimi. Mungkin Pak Nasimi bisa cerita solusinya seperti apa menghubungi guru-guru itu, Pak. Saya akan datangi guru tersebut ke rumahnya untuk minta tolong lah, dan saya akan cerita kondisi saya yang sebenarnya. Insya Allah teman-teman juga akan mengerti lah Pak, masa tidak akan mengerti dengan kondisi saya begitu. Insya Allah mereka juga akan paham, karena saya harus menjaga 2 orang di samping anak saya, juga istri saya yang sudah tua Pak. Itu. Terus solusi yang kedua kan saya ada kerabat juga, mungkin bisa kerabat menggantikan saya lah, walaupun tidak pas full 1 malam, bisa gantian sip-sipan gitu. Baik Pak Nasimi, jadi saya ingin mengkonfirmasi pada fokus ketika Pak Nasimi ingin mencoba meminta bantuan guru-guru, maka Pak Nasimi akan datang ke rumahnya untuk meminta bantuan. Iya, Pak. Agar di jam-jam tertentu atau di hari tertentu yang terlambat bisa membantu Pak Nasimi hadir di kelasnya. Begitukah Pak? Iya Pak, iya betul. Nah, kemudian yang kedua, Pak Nasimi akan meminta kerabat untuk bisa sip-sipan menjaga keluarganya di rumah. Seperti itu Pak. Iya Pak. Baik Pak Nasimi, itu alhamdulillah ya dari persoalan yang Pak Nasimi hadapi, kemudian Pak Nasimi secara nyata sudah punya solusi sendiri, kemudian sampai solusinya banyak ya, ada beberapa yang kemungkinan bisa dilakukan. Nah, menurut Pak Nasimi ini, Pak Nasimi akan melaksanakan cara-cara itu, solusi itu kira-kira itu kapan Pak bisa diwujudkan? Secepatnya Pak, mungkin setelah curhat sama Pak Ali ini saya langsung ke sana, karena ini tidak bisa ditunda lagi Pak. Soalnya ujian sudah sebentar lagi Pak, ujian. Jadi saya harus datang ke teman saya, terus ke kerabat saya itu secepatnya. Mungkin sudah saya curhat sama Pak Ali. Baik Pak Nasimi, terima kasih. Jadi dalam rencana Pak Nasimi secepatnya setelah kita bincang-bincang kali ini, Pak Nasimi akan segera menghubungi orang-orang yang bisa membantu Pak Nasimi. Begitukah Pak? Iya Pak, betul Pak. Terima kasih Pak Nasimi. Alhamdulillah kita sudah menemukan solusi Pak Nasimi secara luar biasa, berhasil menemukan solusi dari apa yang menjadi persoalan Pak Nasimi. Kira-kira menurut Pak Nasimi nih, bagaimana perasaan Pak Nasimi setelah kita bincang-bincang sebentar untuk bisa bercerita tentang problematika itu gimana Pak Nasimi? Saya kok jadi heran ya Pak ya. Pas sebelum saya curhat ke Pak Ali, kita ngobrol, saya tidak ada solusi sama sekali. Tapi setelah habis ngobrol, solusinya kok tiba-tiba muncul. Ya, terima kasih banyak loh Pak ya. Saya jadi happy sekarang. Tadi kok perasaannya mumet gitu. Mikirin istri yang sudah tua terus mikirin anak juga harus dijaga. Terus anak-anak di sekolah juga kocar-kacir, mana anak saya kemarin dipanggil orang tua. Nah sekarang kok jadi plong, jadi enteng bawaannya. Terima kasih banyak ya Pak Ali ya, sudah bantu saya. Kok kemarin memang perlu ya kita curhatkan sesuatu yang ada di hati itu, tidak bisa kita atasi secara sendiri. Kadang kita perlu teman curhat untuk mendapatkan solusi-solusi gitu. Makasih ya Pak ya, makasih banyak ini. Saya langsung eksekusi, pokoknya semoga ini berhasil. Tapi nanti kalau misalkan
keberhasilannya sangat sedikit, saya datang ke Pak Ali, boleh ya? Baik. Terima kasih Pak Nasimi, luar biasa. Nanti langsung eksekusi, langsung aksi nyata, langsung action. Ini sesuatu yang luar biasa. Nah, saya tetap ingin Pak Nasimi melakukan perubahan itu. Dan apabila nanti ada yang perlu dibincangkan lagi, bolehlah kita ketemu lagi, entah kapan kita jadwalkan kembali, nanti Pak Nasimi bisa hadir kembali untuk berbincang-bincang lagi. Ini sesuatu yang sangat luar biasa, Pak, luar biasa. Jadi ada lagi Pak yang mau disampaikan untuk sesi pertemuan kita kali ini? Alhamdulillah Pak, cukup Pak, tidak ada. Makasih ya Pak ya. Sudah cukup ya? Ya, sudah plong, saya sudah lega sekali nih nampaknya, bagaikan saya dapat emas gunung nih Pak, curhat sama Pak Ali nih. Iya. Baik, terima kasih Pak Nasimi. Alhamdulillah kita cukupkan sampai di sini dulu perbincangan kali ini. Semoga Pak Nasimi dengan rencana eksekusinya berhasil, lancar, dan tidak terlambat lagi. Demikian Pak dari saya. Kita akhiri dulu Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.